Halo, selamat bergabung ke channel Amaisian. Semoga bisa terhibur dengan ceritanya, ikuti terus channel ini. Biar gak ketinggalan video menarik lainnya, jangan lupa like dan subscribe ya. Selamat menonton. Angin sore menelusuri hamparan sawah di lereng Gunung Sumbing, membawa aroma tanah basah dan sisa hujan semalam. Di ujung pematang, seorang lelaki tua bertubuh, kurus tengah menancapkan cangkulnya ke lumpur yang mulai mengeras. Dialah Pak Wiryo, petani yang sejak muda hanya mengenal satu hal, tanah. Namun hari itu, tanahnya tak lagi bersahabat. Retak-retak seperti kulit tua, tak mau memberi tanda kehidupan. Ia berdiri memandangi lahan kecil peninggalan ayahnya, tanah yang dulu hijau, kini mati perlahan. "Pak, pulang dulu. Maghrib sebentar lagi," panggil istrinya, Mbok Sarte, dari gubuk kecil di tepi sawah. Suaranya lembut tapi lelah, seperti sudah terlalu sering mengulang kalimat yang sama. Pak Wiryo menghela napas panjang. "Iya, Sarti, sebentar lagi." Di rumah bambu mereka yang sederhana, Seno, anak sematawayang mereka yang baru berumur 16, duduk menambal jaring ikan yang sobek. Anak itu pendiam, matanya tajam seperti menatap sesuatu lebih jauh dari yang bisa dilihat manusia biasa. "Pak, panennya gagal lagi ya?" tanyanya pelan. Wiryo hanya diam. Ia tahu anaknya paham meski ia tak menjawab. Setelah makan malam seadanya, nasi jagung dan sambal terasi keheningan memenuhi rumah. Di luar, jangkrik berdendang dan angin malam mulai membawa hawa dingin gunung. Pak Wiryo menatap langit-langit, matanya tak bisa terpejam. Bayangan tengkulak yang akan datang besok menagih hutang terus menghantui. Ia sudah kehilangan hampir semua ternak. Satu-satunya yang tersisa hanyalah kebun kecil di belakang rumah. Di tengah resahnya, suara aneh terdengar dari luar. Jendela seperti langkah kaki. Seseorang menyusuri halaman. Ia bangkit perlahan, mengintip keluar. Di bawah pohon asam tua di ujung jalan desa, tampak sesosok lelaki berpakaian serba hitam berdiri tegak menghadap rumahnya. Wajahnya samar, tapi matanya berkilat merah seperti bara api. "Pak Wiryo," suara itu dalam dan serak. "Tanahmu haus, tapi bukan air yang bisa menghidupkannya." Wiryo tercekat. "Siapa kau? Orang yang bisa membuat tanahmu kembali berisi emas." Lelaki itu tersenyum samar. "Datanglah ke bawah pohon asam itu malam Jumat Kliwon. Bawa ayam hitam dan selembar kain kafan. Kau akan tahu cara membuat tanahmu tak pernah kering lagi." Seketika angin berhenti. Daun-daun tak bergerak. Ketika Wiryo mencoba mendekat, sosok itu lenyap seperti ditiup angin dingin. Malam itu, ia duduk di depan tungku yang padam, memandangi nyala arang terakhir. Mbok Sarti sudah tertidur. Seno menggigil di tikar, dan pikirannya berperang antara iman dan putus asa. "Kalau benar tanahku bisa subur lagi, mungkin ini cuma ujian," gumamnya lirih. Tapi di dasar hatinya, ada bisikan lain lebih halus, lebih tajam, atau mungkin ini pertolongan. Angin kembali berdesir. Di luar, daun pohon aren bergerak pelan, seolah menyambut niat yang mulai tumbuh di hati seorang manusia yang ingin melawan takdirnya. Dan malam itu, langkah pertama menuju kutukan pun dimulai dari doa seorang petani yang hanya ingin membuat tanahnya hidup kembali. Malam Jumat Kliwon datang dengan langit kelam tanpa bintang. Desa di lereng Gunung Sumbing sepi. Hanya suara gonggongan anjing dan desir angin dari arah sawah. Di dalam rumah, Pak Wiryo duduk di depan tungku, menatap nyala api yang kecil. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Di sampingnya, ayam hitam yang tadi siang ia beli dari pasar mengais lantai bambu, seolah tahu nasibnya. Di atas meja kecil terlipat kain kafan yang ia pinjam dari pengurus masjid, dengan alasan untuk upacara kematian. "Ayam kurban." "Pak, kok belum tidur?" tanya Mbok Sarti lembut dari kamar. "Sebentar, Sarte, aku cuma mau lihat sawah. Barangkali anginnya sudah reda. Jangan malam-malam. Banyak jin gentayangan malam Jumat Kliwon," katanya sambil menarik selimut. Wiryo tersenyum kecut. Ia tahu istrinya takkan mengerti apa yang dirasakannya malam ini. Ia tak lagi takut pada jin, yang ia takuti adalah kelaparan. Ia keluar rumah dengan langkah pelan, membawa ayam dan kain kafan. Langit tampak lebih berat, dan udara seolah menahan napas. Pohon asam tua di ujung jalan tampak seperti bayangan raksasa yang membungkuk. Ketika sampai, tanah di bawah pohon itu terasa dingin seperti batu kubur. Ia menancapkan lampu minyak, lalu berlutut.
Dalam genggamannya, ia memegang kertas lusuh yang berisi mantra. Tulisan aneh yang diberikan oleh lelaki misterius itu beberapa malam lalu. Darah tanah untuk hidup baru, bisiknya. Membaca mantra itu pelan. Ia memotong leher ayam, darahnya menetes ke tanah yang kering. Angin langsung berhenti, semua suara hilang. Lalu, tanah bergetar pelan. Dan dari bawah pohon, terdengar suara perempuan tertawa lirih panjang. Menggema, menembus tulang. Dari dalam kegelapan muncul sosok wanita berambut panjang. Separuh wajahnya cantik, separuh lagi busuk dan berlendir. Matanya merah, bibirnya hitam, tapi senyumnya memikat seperti bunga malam. Siapa yang memanggilku di tanah ini? Suaranya bergetar halus seperti bisikan. Wiryo gemetar. Aku hanya ingin tanahku kembali subur. Aku ingin anak istriku hidup layak. Itu saja. Wanita itu mendekat. Wajahnya berubah-ubah antara cantik dan mengerikan. Kau minta banyak, manusia, tapi aku bisa memberimu. Syaratnya sederhana. Setiap panen, kembalikan satu jiwa ke tanahku. Wiryo menatapnya dengan mata kosong. Ia ingin bertanya, tapi lidahnya kaku. Kalau tidak, kekayaanmu akan menelan darahmu sendiri. Lanjut wanita itu, menyeringai. Tiba-tiba, tanah di sekelilingnya berubah seperti darah segar. Berdenyut pelan. Lampu minyak bergetar dan padam. Hanya suara napasnya dan bisikan halus yang tersisa. Ingat, Pak Wiryo, anakmu kini hidup karena darah. Ketika ia membuka mata, fajar hampir menyingsing. Pohon asam tampak biasa. Ayam hilang, dan kain kafan terbakar setengah. Ia berdiri gemetar, menatap tangannya yang berlumur tanah. Entah mengapa, ia merasa tubuhnya ringan, tapi ada sesuatu yang lain di dadanya. Seperti janji yang tak bisa dihapus. Pagi itu, penduduk desa terkejut melihat sawah Pak Wiryo tanah yang semalam gersang. Kini basah, lembut, dan hijau. Seolah baru saja disirami hujan besar. Mbok Sarti tak habis pikir. Subhanallah. Ini keajaiban, Pak, katanya dengan mata berbinar. Wiryo tersenyum sama. Iya, mungkin. Tuhan mulai kasihan pada kita. Di kejauhan, Seno berdiri menatap sawah ayahnya. Ia melihat sesuatu yang lain, di tengah hamparan padi muda. Tampak samar bayangan wanita berambut panjang menatapnya balik dari dalam embun. Embun menetes dari ujung daun padi yang hijau menyala. Namun, ada yang berbeda. Sawah Pak Wiryo kini tampak luar biasa subur. Padi-padi tumbuh padat, batangnya tebal, dan bulirnya menguning lebih cepat dari sawah siapapun. Orang-orang desa berhenti di jalan hanya untuk melihatnya. Masya Allah, Wiryo, ini baru seminggu hujan terakhir, tapi padimu seperti disiram air surga, kata Pak Kasan, tetangganya. Wiryo hanya tersenyum. Wajahnya tenang, tapi matanya kosong. Mungkin, tanahnya memang haus kemarin. Di rumah, Mbok Sarti terlihat bahagia. Ia menyiapkan makanan lebih banyak dari biasanya. Lihat, Pak, Tuhan benar-benar mendengar doa kita, katanya sambil menatap padi di kejauhan. Wiryo hanya mengangguk, mengunyah perlahan. Tapi di dalam pikirannya terngiang suara wanita berwajah busuk itu. Setiap panen, satu jiwa harus kembali ke tanahku. Ia menelan ludah. Seno, yang sejak pagi bermain di pematang, berlari masuk dengan wajah pucat. Pak, di sawah tadi aku lihat sesuatu. Apalagi kau lihat, Seno? Kata Wiryo pelan, menatap tajam. Waktu aku siram air di tepi sawah, ada tangan muncul dari lumpur. Tangan manusia, Pak. Tapi waktu aku lihat lagi, hilang. Mbok Sarti menegurnya lembut. Jangan bicara aneh-aneh. Nah, mungkin cuma akar pohon. Namun, Pak Wiryo tahu itu bukan sekadar akar. Tubuhnya kaku, dan telapak tangannya dingin. Ia tahu, tanah itu sudah bukan miliknya sepenuhnya. Hari-hari berikutnya, keajaiban berubah menjadi kengerian. Hewan-hewan di sekitar sawah mulai mati tanpa sebab. Ayam tetangga ditemukan kaku di parit. Anjing penjaga tak mau mendekati lahan Wiryo. Bahkan serangga pun enggan terbang di atas padinya. Meski begitu, hasil panen terus melimpah. Orang-orang desa datang meminta nasihat, bahkan meniru cara tanamnya. Wiryo menolak dengan sopan. Takut rahasianya terungkap. Suatu malam, ia terbangun karena mendengar suara gemerisik dari luar rumah. Ia keluar membawa lampu minyak, melangkah ke arah lumbung tempat padi disimpan. Dari celah bambu, terlihat sosok wanita berambut panjang itu berdiri di antara tumpukan padi, mengelus bulir emas satu persatu dengan jemarinya yang hitam membusuk. Tanahmu subur, Pak Wiryo, bisiknya dengan suara seperti desir angin.
Tapi kau lupa, belum ada yang kembali pada tanahku. Wiryo mundur ketakutan. Belum waktunya panen. Serunya panik. Wanita itu tersenyum, menatapnya dalam-dalam. Tanah tak mengenal waktu, hanya perjanjian. Keesokan paginya, warga geger. Seorang petani muda ditemukan tewas di tepi sawah Pak Wiryo, tubuhnya membiru. Matanya terbuka menatap langit. Orang-orang berbisik, menganggap itu kutukan gunung. Namun, di wajah Wiryo, hanya ada ketenangan palsu dan seberkas rasa lega yang memalukan. Malam itu, dia duduk di tepi ladangnya yang berkilau keemasan di bawah bulan. Seno datang mendekat perlahan. "Pak, tanah ini bau darah." Wiryo memejamkan mata, menahan gemetar. "Jangan bicara begitu, nak, kau masih kecil." "Tapi aku tahu, Pak," ibu bilang. "Tuhan tak pernah memberi tanpa meminta kembali." Wiryo menatap anaknya. Ada kilatan ketakutan dan rasa bersalah yang tak bisa ia sembunyikan. Namun di sudut matanya, wanita berambut panjang itu tampak berdiri di antara padi menatap mereka berdua, tersenyum samar. Sejak kematian petani muda itu, suasana desa berubah muram. Angin dari arah sawah Pak Wiryo kini terasa berat, seperti membawa bisikan yang tak ingin didengar manusia. Penduduk mulai menjauh dari keluarganya. Tak ada lagi yang berani lewat di depan rumahnya setelah matahari terbenam. Namun, kekayaan Wiryo justru makin bertambah. Bulir padinya lebih tebal, warnanya keemasan seperti logam mulia. Ia mulai menjual hasil panen dengan harga tinggi ke kota. Orang-orang iri, tapi tak ada yang berani bertanya bagaimana caranya. Di rumah, Mbok Sarti sering terbangun tengah malam karena mendengar suara langkah kaki di dapur. "Pat, kau ke dapur?" "Tidak," jawab Wiryo datar dari ranjangnya. Tapi di luar, suara langkah itu masih terdengar, berat dan menyeret seperti kaki basah berlumpur. Suatu malam, saat angin bertiup kencang dan ginting bergetar, Seno kembali bermimpi. Ia melihat sawah ayahnya terbentang luas. Namun bulir padi berubah menjadi tengkorak kecil yang tertawa lirih. Di tengah ladang, wanita berambut panjang itu menatapnya. "Tanah ini sudah kenyang darah, Seno," katanya lembut. "Kini giliran keluargamu yang jadi pupuknya." Seno terbangun dengan teriakan. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Mbok Sarti memeluknya erat, menenangkan. "Sudahlah, nak, itu hanya mimpi buruk." Tapi dari jendela, bayangan samar wanita itu tampak menatap mereka dalam gelap. Keesokan paginya, Wiryo pergi ke sawah lebih awal. Tapi kali ini, udara di sekitar ladang terasa aneh, bau amis menusuk hidung. Ia melihat sesuatu di tengah sawan, seekor kambing mati. Separuh tubuhnya tenggelam di lumpur. Darahnya meresap ke tanah. Tanah menagih lagi. Bisik suara perempuan itu di telinganya. Wiryo terjatuh, lututnya gemetar. "Sudah cukup. Aku sudah kehilangan ketenangan. Apalagi yang kau mau?" Dari balik kabut pagi, sosok wanita itu muncul perlahan. Matanya menyala merah. "Kesepakatan belum lunas. Kau hanya bayar dengan nyawa orang lain. Tapi darah keluarga, itu persembahan terakhir." Wiryo menatapnya ngeri. "Tidak, jangan sentuh mereka." Wanita itu tersenyum dingin. "Kau yang memanggilku, Pak Wiryo, aku hanya memelihara tanahmu, dengan syarat yang kau terima sendiri." Sejak hari itu, Wiryo berubah. Ia tak lagi mau makan, jarang bicara. Seno memperhatikannya dengan cemas. "Pak, kenapa ayah lihat sawah setiap malam?" Mbok Sarti menggeleng lemah. Entar, seperti ada sesuatu yang memanggilnya ke sana. Dan benar, tiap malam, Wiryo duduk di pematang sawah sendirian, menatap padi yang bergoyang lembut dalam kegelapan. Dari kejauhan, terlihat samar-samar wanita berambut panjang itu berjalan di antara padi, mengikuti langkahnya, tapi bayangannya tak pernah menyentuh tanah. Pagi berikutnya, Wiryo tak pulang. Mbok Sarti dan warga mencari hingga ke sungai. Mereka menemukannya di tengah sawah. Tubuhnya kaku, matanya terbuka menatap langit. Aneh, padi di sekelilingnya tumbuh lebih tinggi, lebih hijau, seolah panah bersyukur telah mendapat persembahan. Mbok Sarti menjerit. Seno berdiri terpaku. Angin berhembus pelan, dan dari arah hutan, terdengar tawa lirih seorang wanita. Setelah kematian Pak Wiryo, suasana desa tak ada yang berani mendekat ke sawahnya. Orang-orang berbisik, katanya tanah itu menelan nyawa pemiliknya sendiri. Di rumah, Mbok Sarti duduk memandangi tungku yang sudah dingin. Matanya bengkak, tapi tangannya masih gemetar. "Semua ini pasti ujian," bisiknya lirih.
Meski di dalam hatinya mulai tumbuh rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Sementara itu, Seno berdiri di halaman. Ia menatap sawah yang kini sunyi, seolah menunggu sesuatu. Angin bertiup pelan membawa aroma basah tanah dan darah. Dalam bayangan senja, bulir padi tampak berwarna kemerahan, seperti menyimpan rahasia kelam. Malam tiba, hujan rintik turun di atap bambu. Seno terbangun karena mendengar suara pintu terbuka pelan. Ia melihat ibunya berjalan keluar rumah dengan mata setengah terbuka, seperti orang yang tidur sambil berjalan. "Ibu, mau kemana?" Mbok Sarte tak menjawab. Ia melangkah ke arah sawah, menembus hujan. Seno berlari mengejarnya. Namun sesampainya di pematang, langkahnya terhenti. Di tengah sawah berdiri sosok ayahnya, Pak Wirya. Dalam wujud samar wajahnya pucat, tubuhnya penuh lumpur, dan matanya kosong menatap istrinya. "Sarti, tanah ini belum selesai dengan kita." Suaranya serak dan berat. Mbok Sarti menjerit. Sosok itu mendekat, tapi bukan seperti manusia berjalan, melainkan meluncur perlahan di atas lumpur. Seno menahan ibunya, menariknya mundur, lalu berlari menuju rumah. Ketika ia menoleh, sosok ayahnya telah lenyap. Hanya lumpur basah di mana pijakan mereka tadi berdiri. Keesokan harinya, warga menemukan bekas kaki 3 orang di sawah itu, 2 kecil dan 1 besar, mengarah ke tengah lahan, tapi berhenti di tempat kosong. Tak ada jejak keluar. Sejak kejadian itu, Seno menjadi pendiam. Namun sesuatu berubah padanya. Ia mulai sering berbicara sendiri di malam hari, duduk di pematang sambil memandangi padi yang bergoyang pelan. Kadang, bulir-bulir padi itu tampak berbisik padanya, dan ia menjawab dengan senyum samar. Suatu malam, Mbok Sarti mendengar suara langkah dari arah kamar anaknya. Ketika ia mengintip, Seno duduk bersila di lantai, menatap kain kafan lusuh yang dulu digunakan ayahnya dalam ritual. Di sekelilingnya, darah ayam yang masih segar membentuk lingkaran. "Seno, apa yang kau lakukan?" Seno menatap ibunya pelan. Matanya tampak kosong seperti milik Pak Wiryo dulu. "Ibu, tanah ini tak boleh dibiarkan lapar." Mbok Sarti menjerit dan menepis tangannya. Tapi sesuatu membuat tubuhnya lemas. Di belakang Seno, bayangan wanita berambut panjang itu berdiri kini lebih jelas. Wajahnya separuh cantik, separuh busuk, dengan senyum puas. "Bagus, Seno, kau anak yang tahu warisan ayahmu." Sejak malam itu, Seno jarang keluar rumah. Namun sawah keluarga mereka kembali subur, lebih dari sebelumnya. Penduduk mulai heran, tanah yang seharusnya mati, kini hidup lagi. Tapi tak ada yang tahu, di bawah akar padi yang tumbuh, ada sesuatu yang lain. Daging manusia yang belum benar-benar mati, berdenyut pelan bersama tanah. Sejak malam ritual itu, Seno tak lagi seperti dulu. Wajahnya pucat, tatapannya kosong. Dan setiap pagi, ia pergi ke sawah dengan langkah lambat, tanpa bicara pada siapapun. Mbok Sarti hanya bisa memperhatikannya dari jendela, dengan dada yang semakin sesak. Di ladang, Seno menatap bulir padi yang bergoyang pelan. Angin berhembus sejuk, tapi di telinganya terdengar suara samar bisikan lembut yang selalu sama. "Tanahmu hidup karena darah. Seno, jangan biarkan dia lapar." Ia memejamkan mata, dan di balik kelopak matanya, tampak wajah wanita berambut panjang itu kini lebih jelas. Seperti manusia, namun kulitnya pucat kehijauan. Matanya tajam bagai bara. "Aku penjaga tanah ayahmu," katanya. "Kau kini pewarisnya." Seno mencoba mengabaikannya, tapi setiap kali ia menanam benih baru, tanah berdenyut di bawah tangannya, seolah bernapas. Kadang dari sela-sela lumpur, muncul gelembung kecil berwarna merah, seperti darah yang mendidih. Suatu malam, Mbok Sarti mendengar suara langkah di halaman. Ia keluar, membawa lampu minyak. Di bawah sinar temaram, ia melihat Seno menggali tanah di belakang rumah. Di lubang itu, ada seekor ayam yang masih hidup, tubuhnya setengah tertimbun. "Seno, apa yang kau lakukan? Kau mau jadi gila seperti ayahmu?" Seno menatapnya dengan tenang. "Ibu, tanah harus makan. Kalau tidak, kita yang akan dimakan." Tangannya berlumur darah. Ayam itu menjerit, lalu diam. Mbok Sarti menutup mulutnya, menahan tangis. Ia mundur perlahan, tapi langkahnya tersandung batu. Saat lampu minyaknya jatuh di bawah cahaya yang goyah, ia melihat bayangan wanita itu berdiri di belakang Seno tersenyum puas, seolah sedang mengajarinya. Keesokan harinya, warga desa mulai resah. Mereka mendapati ladang-ladang di sekitar sawah keluarga Wiryo mulai berubah. Tanahnya menghitam, lembab,
dan dari dalamnya muncul cacing-cacing besar. Tak ada burung yang mau hinggap, dan suara jangkrik pun hilang. Ini bukan alam biasa, kata Pak Kasan, yang akhirnya memberanikan diri berbicara pada Mbok Sarti. Tanah itu sudah tidak suci. Kalian harus tinggalkan rumah ini. Tapi Seno, yang mendengarnya dari balik pintu, hanya tersenyum kecil. Kalau semua pergi, siapa yang memberi makan tanah ini, Pak Kasan? Malamnya, hujan turun deras. Petir menyambar tak jauh dari sawah. Di tengah kilatan cahaya, Seno berdiri tanpa payung, menatap langit. Sementara lumpur di bawahnya mulai mendidih perlahan. Dari dalam sawah muncul bentuk samar dua tangan penuh lumpur, mencoba keluar dari tanah. Dari kejauhan, Mbok Sarti berteriak memanggil anaknya. Tapi suaranya tenggelam oleh gemuruh hujan. Seno menatap kedua tangan itu tanpa takut. Dalam cahaya petir berikutnya, sosok ayahnya muncul di belakangnya. Wajahnya dingin tanpa ekspresi. Bagus, Nak, katanya pelan. Kau sudah jadi anak tanah. Sementara itu, Seno semakin jarang bicara. Tubuhnya tampak lebih kurus, matanya cekung. Tapi hasil panennya justru makin luar biasa. Padi-padi dari sawahnya berisi padat, menguning sempurna tak seperti sawah lain yang kini gagal panen karena tanah mengering. Anak itu tak mungkin manusia biasa, bisik Bukar sini, penjual sayur di pasar. Sejak bapaknya mati, hasil sawahnya malah berlipat. Ada yang tak wajar. Malam itu, di rumah kecil di tepi sawah, Mbok Sarti berdoa dengan suara bergetar. Ia menyalakan dupa, berusaha menenangkan hatinya. Namun setiap kali asap dupa menebal, samar-samar terdengar suara tawa wanita dari arah belakang rumah. Sudahlah, Mbok, suara itu menggoda. Doa tak akan menolong kalau darah belum dibayar. Mbok Sarti menjerit kecil dan berlari ke kamar Seno. Tapi kamar itu kosong. Tirai jendela terbuka, dan dari kejauhan tampak bayangan seseorang berjalan ke arah sawah sambil membawa karung goni besar di bahunya. Dengan langkah tergesa dan hati yang berdebar, Mbok Sarti mengikuti. Ia bersembunyi di balik batang bambu saat melihat Seno menggali lubang di pematang. Saat karung itu dibuka, tercium bau busuk menyengat seekor kambing hitam di dalamnya. Tapi tubuhnya sudah tak utuh, penuh luka sayatan. Seno menatap hewan itu tanpa emosi. Tanah sudah lapar lagi, katanya datar. Ia mulai menanam kambing itu seperti menanam benih. Namun ketika tanah menutup, ada suara lirih seperti desahan puas dari dalam bumi. Tapi kali ini, sesuatu berbeda. Dari dalam sawah, muncul gelembung darah lebih besar. Lalu terdengar jeritan panjang, bukan suara hewan, melainkan manusia. Seno terkejut. Ia menatap tanah yang kini bergoyang pelan. Siapa yang kau beri makan kali ini? Suara wanita pesugihan itu muncul di belakangnya. Seno menoleh dan wanita itu, dengan senyum yang menakutkan, menunjuk ke arah desa. Tanah lapar lebih besar, Seno. Kambing tak cukup. Ia ingin jiwa. Keesokan paginya, Pak Kasar, tetangga terdekat, ditemukan hilang. Di pematang sawah milik keluarga Wiryo, hanya tertinggal topi kapingnya dan bekas tanah tergali, yang cepat tertutup kembali. Tak ada darah, tak ada jejak. Namun anehnya, padi di sekitar tempat itu tumbuh lebih cepat dan berwarna keemasan pekat, seolah dilumuri sesuatu yang asing. Mbok Sarti menangis di beranda, menyalahkan dirinya sendiri. Ia tahu anaknya kini bukan lagi anak yang dulu. Tapi setiap kali ia mencoba mengingat wajah Seno kecil yang dulu ceria, yang muncul di benaknya hanyalah sosok dengan mata kosong, duduk di tengah sawah, menatap langit malam. Sementara suara wanita pesugihan itu berbisik lembut di telinganya. Anak dari tanah sudah menunaikan janji pertama. Setiap malam, kabut turun lebih cepat, menutup jalan-jalan desa seperti tirai kematian. Hewan ternak mati satu persatu. Air sumur berubah bau anyir, dan tanah di sekitar sawah keluarga Wiryo kini tampak seperti disiram darah yang belum kering. Tanah itu menular, bisik Bukar sini saat berdiri di tepi pasar yang sepi. Apapun yang tumbuh dari sana membawa roh orang mati. Namun tak ada yang berani bicara keras. Mereka tahu, setiap orang yang menuduh keluarga Wiryo selalu berakhir hilang. Di rumah tua itu, Mbok Sarti duduk sendirian. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan rambutnya mulai memutih sebelum waktunya. Ia hampir tak pernah tidur. Setiap malam, suara langkah kaki terdengar di sekitar rumah berat, menyeret, seperti seseorang berjalan di atas lumpur. Kadang, dari luar jendela, terdengar suara anak-anak tertawa lirih.
Meski desa sudah lama tak punya anak kecil. Sementara itu, Seno semakin larut dalam pekerjaannya di sawah. Ia sudah tak makan, tak bicara dengan siapapun. Tubuhnya kurus, tapi gerakannya kuat, hampir seperti dikendalikan sesuatu. Dari kejauhan, orang-orang melihatnya berjalan di tengah sawah dengan segenggam darah di tangannya, menetes di antara batang padi yang tumbuh menjulang seperti tangan manusia. Suatu sore, seorang pendatang baru, Lurah Dharma, datang ke desa untuk menyelidiki. Tanah kalian luar biasa subur, katanya pada Seno dengan nada heran. Tapi kenapa semua orang di sini terlihat takut? Seno tersenyum tipis. Tanah memberi apa yang kita minta, Pak. Tapi setiap berkah ada harganya. Dan harga itu, Seno menatapnya lama, sudah mulai dibayar. Malam itu, suara azan Isya tak lagi terdengar. Masjid desa gelap gulita. Ketika pagi datang, warga menemukan Lurah Dharma terbaring di tepi sawah. Wajahnya menghadap ke langit, kulitnya pucat kehijauan. Di sekeliling tubuhnya, tumbuh padi yang baru, segar, seolah disiram oleh kehidupan barunya. Desa pun gempar. Tapi yang paling mengerikan adalah, setiap kali jenazah hendak diangkat, tanah di bawah tubuh itu bergetar pelan, seperti menolak dilepaskan. Beberapa warga bersumpah melihat tangan Seno berdiri di pematang, tersenyum. Tapi tanpa bayangan di belakangnya. Tanah ini milikku sekarang, katanya lirih di tengah angin malam. Tak ada yang boleh mengambilnya. Semenjak itu, orang-orang mulai meninggalkan Karangjati. Rumah-rumah kosong, ladang dibiarkan mati. Namun di tengah sunyi, sawah keluarga Wiryo tetap hijau terlalu hijau. Dan di antara daun padi yang bergoyang, kadang terlihat wajah-wajah samar orang yang hilang, menatap kosong dari dalam lumpur. Mbok Sarti hanya bisa menangis setiap kali melihat anaknya. Ia tahu, anak itu bukan lagi Seno yang dulu. Kau sudah terlalu dalam, Nak, isaknya. Tanah ini bukan lagi rumah kita. Seno menatapnya datar, lalu menjawab dengan suara yang bukan miliknya. Rumah kita ada di bawah tanah, Ibu. Dari kejauhan, sawah milik keluarga Wiryo tampak berkilau di bawah cahaya bulan pucat, tapi bukan karena embun, melainkan lapisan tipis cairan merah yang seperti darah, mengering di antara batang padi. Di dalam rumah, Mbok Sarti duduk di pojok ruangan. Matanya sembab, tangannya terus memutar tasbih yang sudah lama kehilangan makna. Sejak kematian Lurah Dharma, tak ada lagi warga yang berani datang ke rumahnya. Dia hanya ditemani suara langkah Seno setiap malam, dan suara lain yang datang dari arah sawah. Suara itu aneh lirih, dalam, seperti bisikan yang datang dari perut bumi. Mbok Sarti. Ia membeku. Suara itu terdengar lagi, kini lebih jelas. Mbok, tolong kami. Napasnya tersengal. Ia tahu betul suara itu. Itu suara Pak Kasan, tetangganya yang hilang beberapa minggu lalu. Dengan gemetar, ia keluar dari rumah, membawa lampu minyak. Angin malam terasa dingin menembus tulang. Dari kejauhan, sawah tampak bergerak pelan, seperti ombak halus. Dan di tengahnya sosok Seno berdiri, menatap tanah yang bergetar. Seno, apa yang kau lakukan? Seno menoleh perlahan. Wajahnya pucat, matanya kosong. Tanah bicara, Ibu, katanya datar. Mereka belum selesai memberi. Tiba-tiba, dari dalam tanah terdengar suara jeritan tertahan. Lumpur di sekitar kaki Seno bergolak, membentuk wajah-wajah samar wajah orang-orang desa yang hilang. Mulut mereka terbuka, menjerit tanpa suara. Mbok Sarti berteriak histeris, lepaskan mereka. Mereka bukan untukmu. Namun Seno hanya menatapnya dingin. Mereka sudah jadi bagian tanah. Aku hanya menjaga agar tanah tak lapar lagi. Saat itu juga, langit bergemuruh. Petir menyambar pohon di tepi sawah, menerangi pemandangan mengerikan. Ratusan tangan muncul dari dalam tanah, meraih ke udara, berlumur lumpur dan darah. Suara mereka bergema seperti rintihan ribuan jiwa. Kami lapar. Kami haus. Seno berjongkok, menempelkan telapak tangannya ke tanah, dan seolah menjawab doa para arwah. Bisiknya, tenanglah, aku anakmu sekarang. Dan seketika itu, semua tangan itu berhenti bergerak. Hening, hanya suara napas Seno dan tangisan lirih Mbok Sarti yang terdengar di antara kabut malam. Namun sejak malam itu, suara-suara dari dalam tanah tak pernah berhenti. Setiap malam, terdengar bisikan memanggil nama Seno dan ibunya. Kadang seperti suara anak kecil, kadang seperti desahan seseorang yang sekarat. Bahkan, saat pagi tiba,
Beberapa warga yang masih tersisa di desa mengaku mendengar suara itu juga. Meski mereka tinggal jauh dari sawah keluarga Wiryo, desa Karangjati kini benar-benar mati. Tapi tanahnya hidup. Dan di tengah keheningan itu, Seno berdiri di pematang, menatap sawahnya yang bernafas, lalu berkata pelan, seperti orang yang berbicara pada kekasih. Semua sudah kuberikan, sekarang giliranmu memberi kembali. Hujan turun deras. Petir menyambar sawah keluarga Wiryo bertubi-tubi, seakan langit sedang marah. Lumpur menelan batas antara tanah dan air, dan di tengahnya, Seno berdiri basah kuyup, menatap ke dalam petak. Sawah yang menggelembung seperti dada makhluk yang sedang bernapas. Di dalam rumah, Mbok Sarti gemetar sambil menutup telinganya. Suara dari tanah kini bukan lagi bisikan, melainkan nyanyian. Suara perempuan lembut, lirik, tapi penuh ancaman. Anakku, waktumu sudah tiba. Darah harus dibayar darah. Mbok Sarti berlari keluar, menerobos hujan. Lampu minyak di tangannya padam diterpa angin. Tapi ia terus berlari menuju sawah. Saat ia tiba, kilat menyambar, memperlihatkan sesuatu di depan Seno. Sesosok perempuan mengenakan kebaya lusuh. Rambut panjang menutupi wajahnya. Kakinya tak menyentuh tanah. Dari tubuhnya menetes lumpur pekat. Seno menatap sosok itu tanpa takut. Ebur, suaranya bergetar. Sosok itu mengangkat wajahnya. Wajah mirip Mbok Sarti, tapi matanya hitam legam, dan mulutnya tersenyum lebar hingga ke telinga. Aku bukan ibumu, Seno. Suaranya menggema seperti dari dasar sumur. Aku yang memberimu sawah ini. Aku yang memberi kehidupan untuk keluargamu. Tapi kau belum menepati janji. Mbok Sarti berteriak. Jangan dengarkan dia, itu bukan ibu. Itu roh pesugihan. Namun Seno hanya diam, menatap tanah yang mulai retak di bawah kakinya. Dari retakan itu, muncul tangan-tangan hitam berlendir, meraih tubuh Seno seperti memintanya untuk ikut masuk. Seno menunduk pelan, menatap ibunya dengan mata sendu. Bu, aku hanya ingin kita tidak miskin lagi. Hujan makin deras. Mbok Sarti berusaha menarik anaknya, tapi lumpur seperti menelan kakinya. Sosok perempuan itu mendekat, menatapnya tajam. Dulu, suamimu datang padaku, meminta kekayaan. Aku memberinya. Tapi ia lupa, setiap panen harus dibayar dengan nyawa. Kini, waktunya anaknya melanjutkan janji. Mbok Sarti menjerit histeris. Aku tak mau lagi. Ambil aku, tapi lepaskan anakku. Sosok itu tersenyum mengerikan. Permintaan yang indah. Tangan-tangan dari lumpur mendadak berbalik. Menggenggam tubuh Mbok Sarti, ia menjerit. Mencoba melepaskan diri, tapi semakin melawan. Semakin dalam tubuhnya ditarik ke tanah. Seno menunduk, menangis tanpa suara. Di tengah hujan deras, ia hanya berucap, maafkan aku. Dan dalam sekejap, tanah menelan Mbok Sarti hidup-hidup. Hujan berhenti, petir terakhir menyambar langit. Dan sawah mendadak tenang seolah tak pernah terjadi apa-apa. Tapi di tengah lumpur yang mengering, terdapat selandang lusuh milik Mbok Sarti. Separuh terkubur, menandakan ia masih di sana, di bawah. Seno berlutut di tepi sawah. Air mata bercampur lumpur mengalir di pipinya. Suara perempuan tadi berbisik lagi. Kini lembut seperti ibu sejati. Sekarang kau sudah sendirian, anakku. Tapi jangan takut. Aku akan menjagamu selamanya. Seno menatap permukaan sawah yang tenang. Dan di sana ia melihat pantulan wajahnya bukan lagi dirinya sendiri, melainkan wajah sang perempuan kebaya lusuh itu. Ia tersenyum. Dan dari balik senyum itu, roh pesugihan akhirnya menempati tubuhnya sepenuhnya. Sawah keluarga Wiryo kembali menghijau. Burung-burung datang, air mengalir jernih, dan tanah yang dulu berlumpur hitam kini berbau segar. Orang-orang yang sempat mengungsi mulai berani kembali. Tapi mereka tak tahu bahwa yang menunggu di sana bukan lagi manusia. Di pematang sawah, Seno berdiri mengenakan kaping ayahnya. Wajahnya tenang, bahkan tersenyum pada setiap warga yang lewat. Ia berkata lembut, panen kali ini akan jadi yang terbesar sepanjang tahun. Namun di balik senyum itu, matanya sesekali berubah gelap seperti ada bayangan yang bergerak di balik retina. Malamnya, di rumah kosong milik almarhum Lurah Dharma, warga berkumpul. Mereka membicarakan keanehan yang mulai terjadi. Ayam-ayam ditemukan mati tanpa darah. Air sumur berbau besi karat. Dan setiap malam, suara perempuan tertawa terdengar dari sawah keluarga Wiryo. Seorang warga tua, Pak Broto, berbisik, tanah itu sudah dipegang iblis.
Anak Wiryo bukan lagi manusia. Namun sebelum sempat mereka membubarkan diri, pintu rumah itu terbuka dengan suara berderit. Seno berdiri di ambang pintu, membawa obor. Senyumnya lebar. "Ngapain kumpul di rumah orang matu?" katanya pelan. "Besok panen, tidurlah. Tanah kita harus segar untuk memberi makan." Tak ada yang berani menjawab. Seno berbalik, melangkah ke kegelapan, meninggalkan aroma tanah basah dan sesuatu yang seperti darah. Keesokan paginya, panen dimulai. Warga bekerja di sawah, dan benar padi mereka berlimpah. Bulirnya besar dan berat. Namun, setiap kali seseorang memotong batang padi, darah merah pekat menetes dari dalamnya. Warga panik, tapi Seno berdiri di tengah sawah, tertawa pelan. "Itu bukan darah," katanya. "Itu berkah. Tanah sedang memberi." Namun menjelang siang, satu persatu warga mulai menghilang. Ada yang terseret lumpur, ada yang pingsan, ada pula yang tiba-tiba kaku seperti batu. Dan di setiap tempat mereka lenyap. Tanah membentuk tonjolan seperti tubuh yang terkubur dangkal. Dari jauh, terdengar suara perempuan melantunkan nyanyian lembut. "Siapa memberi, akan diberi. Siapa menolak, akan diambil kembali." Langit mendung, bau anyir memenuhi udara. Seno menatap sawahnya yang kini seperti lautan merah, lalu menunduk pada tanah. "Ibu sudah kuberikan semuanya. Sekarang kenyangkanlah dirimu." Tanah bergetar hebat. Dari bawah, muncul gelembung besar lumpur yang pecah dengan suara menggelegar. Sosok perempuan kebaya lusuh keluar perlahan dari dalam tanah. Wajahnya penuh senyum, matanya kosong. Ia memeluk Seno dari belakang, membisikkan sesuatu di telinganya. "Anakku yang patuh, kini waktumu memanen darahmu sendiri." Seno memejamkan mata. Ia tahu apa yang dimaksud. Tanah menelan kakinya, naik ke lutut, lalu ke dada. Namun kali ini, ia tidak melawan. Sebelum wajahnya sepenuhnya tertelan lumpur, ia sempat berbisik, "Kalau memang ini harga dari kekayaan, biarlah aku jadi bagian tanah ini selamanya." Petir menyambar, sawah meledak seperti letusan kecil. Lumpur dan darah menyembur ke udara, menutupi matahari. Ketika hujan reda, semua warga lenyap. Yang tersisa hanyalah sawah luas berwarna merah gelap sunyi, tapi berdenyut pelan, seolah bernapas. Malamnya, dari arah sawah, terdengar lagi nyanyian lembut. Suara perempuan dan seorang anak lelaki bersahutan dalam harmoni menyeramkan. Dan siapapun yang lewat di jalan dekat sawah itu, mengaku mendengar suara mereka berkata, "Panen sudah selesai, tapi tanah masih lapar." Namun pada suatu sore, seorang peneliti muda bernama Raya datang ke sana bersama tim kecilnya. Ia membawa catatan tua milik kakeknya, seorang juru tulis desa yang dulu mencatat hasil panen terakhir keluarga Wiryo. Di catatan itu, ada satu kalimat aneh yang membuatnya penasaran. "Tanah ini bukan memberi, tapi menagih." Raya menancapkan tongkat pengukur di tanah, tapi saat tongkat itu menembus lebih dalam, ia mendengar bunyi duk, 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 seperti mengetuk peti kayu. Ia menatap asistennya, Danu, yang pucat. "Bu, itu suara apa?" Raya menjawab pelan, "Entah, tapi tanah ini hangat." Beberapa menit kemudian, udara mendadak berubah dingin. Angin berhenti. Dari balik ilalang, terdengar suara tawa perempuan. Lembut tapi bergaung panjang. "Kenapa kau datang, anakku? Bukankah panen sudah usai?" Raya terpaku. Suara itu terasa sangat dekat, seperti berbisik di telinganya. Ia menoleh, dan di antara kabut muncul sosok perempuan dengan kebaya lusuh. Rambut panjang terurai, dan kulitnya retak-retak seperti tanah kering. Danu menjerit ketakutan dan lari, tapi tanah di bawahnya mendadak merekah. Tubuhnya tersegot tanpa sempat berteriak lagi. Raya berjongkok, menatap tanah yang kembali menutup rapat. "Kau siapa?" tanyanya. Sosok perempuan itu tersenyum samar. "Aku penjaga tanah ini. Aku pernah disebut Dewi Kesuburan, tapi manusia rakus menjadikanku alat pesugihan. Kini aku menagih hakku setiap tetes darah yang pernah mereka curi." Raya gemetar. "Keluarga Wiryo, mereka mengikatmu?" Sosok itu mendekat, menatapnya dengan mata yang memantulkan cahaya tanah merah. "Tidak, anakku. Mereka hanya membuka pintu. Yang mengikatku adalah dosa manusia yang tak pernah berhenti menanam keserakahan." Tiba-tiba tanah di sekeliling mereka berdenyut pelan, seperti jantung raksasa. Dari permukaannya muncul wajah-wajah samar, wajah warga desa Karangjati, termasuk Seno dan Bok Sarti, yang kini tampak tenang di dalam tanah.
Sosok perempuan itu menatap Raya dengan tatapan penuh arti. "Kau punya darah mereka bukan?" Raya tersentak. Ia baru sadar nama keluarga kakeknya dulu adalah Wiryotmaja. Ia keturunan dari keluarga yang sama. Suara perempuan itu berbisik lembut, kutukan belum selesai. Hanya darah keluarga ini yang bisa menutupnya. Langit tiba-tiba menghitam. Petir menyambar tanah di sekeliling mereka. Tanpa pikir panjang, Raya menancapkan tongkat besi ke tanah dan berteriak, "Kalau darahku yang kau mau, ambil saja. Tapi biarkan tanah ini mati selamanya." Tanah bergetar hebat. Kilat menyambar tongkat itu, menyalurkan cahaya ke seluruh ladang. Dalam cahaya menyilaukan itu, sosok perempuan kebaya lusuh menjerit keras. Tubuhnya pecah menjadi butiran tanah kering, lalu terbawa angin. Ketika semua mereda, hujan turun pelan, tapi airnya jernih, bukan merah. Raya terduduk, lama, menatap sawah yang kini berubah jadi padang hijau. Di bawah sinar senja, ia melihat sosok Kabur Seno dan Bok Sarti berdiri di tepi pematang, tersenyum damai sebelum menghilang bersama kabut. Desa Karangjati akhirnya tenang. Namun setiap tahun, di tanggal yang sama saat hujan pertama turun, tanah di lembah itu bergetar perlahan seolah bernafas. Dan siapapun yang lewat di malam hari, mengaku mendengar bisikan lembut dari tanah. Tanah tak pernah mati, hanya tidur, menunggu manusia serakah berikutnya.